Fasal kita berikutnya, musannif rahimahullah ta'ala menyebutkan faslun wa 'alal muridi an yajtahida fi kaffi jawarihi 'anil ma'asi wal atham. Hendaknya seorang murid berusaha sekuat tenaga, berijtihad dalam menjaga anggota tubuhnya dari maksiat-maksiat dan dosa-dosa. Dan oleh karena maksiat dan dosa itu yang menyebabkan hati menjadi kotor, yang menyebabkan hati menjadi kotor. Ya, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, setelah kita bersihkan ya kita jaga. Ya, setelah kita bersihkan kita jaga. Setiap kali seseorang berdosa, nakata fi qalbihi nuqtata sauda, akan terkotori dengan satu titik hitam. Makin banyak maksiat, makin banyak dosa, sampai titik hitam itu banyak, sampai akhirnya dia menutupi hati. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran dengan kata ron. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Benarlah, kata Allah, telah menutupi kotoran hati mereka itu sebab apa yang mereka lakukan, sebab apa yang mereka lakukan. Wala yuharrika syai'an minha illa fi ta'atin, dan tidak menggerakkan apapun dari anggota tubuhnya kecuali dalam taat, kecuali dalam taat. Wala ya'malu biha illa syai'an ya'udu ilaihi naf'uhu fil akhirah, dan tidak beramal, tidak berbuat dengan anggota tubuhnya itu kecuali untuk manfaat yang bisa dia petik nanti ketika kembali di akhirat, kecuali untuk manfaat yang dapat dia ambil hasilnya ketika dia kembali di akhirat. Wal yubaligh fi hifdzil lisan, hendaknya bersungguh-sungguh, maksimal, yubaligh, maksimal fi hifdzil lisan, dalam menjaga lisannya, dalam menjaga lisan. Fa inna jirmahu saghirun wa jurmuhu kabirun, karena dia bentuknya kecil dan pengaruhnya besar. Bentuknya kecil dan pengaruhnya besar. Lisan itu. Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW menyebutkan tentang lisan yang berdosa, yang melakukan dosa, bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah kita dicatat dosa-dosa kita karena apa yang kita ucapkan? Nabi SAW bilang, "Sakalatka ummuk wa hal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaid alsinatihim."
Kamu kira orang dimasukkan ke dalam neraka itu karena kepala mereka? Ya? Mereka dimasukkan ke dalam neraka itu karena apa yang mereka ucapkan, karena lisan mereka. Ya. Oleh karena itu disebutkan bahwa keselamatan seseorang ketika dia bisa menjaga lisannya. Ketika dia bisa menjaga lisannya, dia akan selamat. Ya. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Falyakuffahu 'anil kadhibi wal ghibati wa sairil kalamil mahdhur. Hendaknya dia menjaganya dari berbohong. Ya. Ini yang biasa dilakukan oleh lisan, berbohong. Ya, dan mudah, gampang dianggap kecil bohong itu, sehingga kadang-kadang saking kecilnya ngerasa kalau kita nggak berdosa, karena kita nganggap ya, bohong itu bukan sesuatu yang besar. Bahkan kita nganggap berbohong itu biasa. Padahal Nabi SAW ketika ditanya oleh para sahabatnya, ya, apakah orang mukmin itu bisa mencuri? Kata Nabi SAW, bisa. Apakah orang mukmin itu bisa minum minuman keras? Bisa. Kata Nabi, saja orang mukmin itu minum minuman keras. Apakah orang mukmin itu bisa berjudi? Bisa. Nah, apakah orang mukmin itu bisa berbohong? Nabi SAW bilang enggak. Orang mukmin enggak bisa berbohong. Kita anggap kan ya, berjudi itu lebih parah dari bohong. Ya, minum minuman keras itu lebih parah dari bohong. Tapi Nabi SAW bilang enggak. Orang mukmin tidak bisa berbohong. Dia bisa mencuri, dia bisa, orang mukmin, dia ada imannya itu, ketika dia lakukan itu ada imannya. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minun. Sesungguhnya mereka orang-orang yang berbuat kebohongan itu, sesungguhnya mereka orang-orang yang berbuat kebohongan itu adalah orang-orang yang tidak beriman, kata Allah. Adalah orang-orang yang tidak beriman. Ya. Maka makin besar kebohongan itu, makin besar pula dosanya. Ya, misalkan seseorang bersumpah ya, untuk sesuatu yang nggak benar, atau untuk menutupi kebohongannya, dia bersumpah demi Allah, gitu. Maka dosanya lebih dari berbohong, lebih besar dari berbohong. Nah, dan orang yang berbohong atas nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga dosanya nggak sama seperti berbohong atas nama sendiri, atas nama
sendiri. Sebagaimana Nabi SAW katakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atas namaku, kata Nabi, maka siap-siaplah tempat duduknya di neraka. Sudah ada, sudah disiapin. Ya. Falyakufahu 'anil kadhibi wal ghibah. Hendaknya dia menjaga lisannya dari bohong dan ghibah. Ya, naglul kalam atau ghibah, dzikraka akhakal muslim bima yukrihuh. Ghibah, gosip, yaitu kita menyebutkan seseorang dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Ya, dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Orang yang kita omongin itu, ya kita omongin dia dengan sesuatu yang kalau dia dengar dia nggak senang, dia nggak suka. Itu namanya walaupun benar, walaupun apa yang kita bicarain itu benar. Ya. Dzikraka akhakal muslim bima yukrihuh. Engkau menyebutkan saudara muslimmu dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Ya. Kata para sahabat ketika Nabi SAW menyebutkan seperti itu, wa in kana ma naquluhu haqqan, sekalipun kalau apa yang kami bicarakan itu benar. Nabi bilang, na'am, sekalipun kalau apa yang kalian bicarakan itu benar. Ya. In kana ma taquluna haqqan faqad ightabtum. Kalau apa yang kalian ucapkan itu benar, maka kalian telah menggosipinya. Tapi kalau apa yang diucapkan itu tidak benar, ya, faqad bahattum, sungguh kalian telah memfitnahnya. Kalau kita bilang buhtan itu fitnah. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengingatkan kita semua agar tidak melakukan itu. Dan Allah umpamakan dosanya seperti memakan bangkai saudara kita sendiri. Ya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Pasti kita enggak suka makan bangkai saudara kita. Waliyahtariz wasairil kalamil mahdhur, dan semua ucapan yang dilarang. Waliyahtariz minal kalamil fahish, hendaknya dia menjaga lisannya dari kata-kata yang kotor. Wa minal khawdi fima la ya'nih, dan dari berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sesuatu yang tidak ada manfaatnya buat dia. Ya. Dan itu merupakan tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaat buat, tidak berguna. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, kata Nabi SAW. Dari kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak berguna baginya. Wa in lam yakun muharraman, sekalipun itu bukan yang haram, yang haram. Fa innahu yugasil qalba, karena hal-hal yang tidak berguna itu dan perkataan yang kotor itu mengeraskan hati. Wa yakunu fihi dhaya'ul waqt, dan ketika melakukan itu kita membuang waktu.
buang waktu sia-sia. Bal yanbaghi lil murid, maka sepatutnya bagi seorang murid an la yuharrika lisanahu illa bitilawatin, tidak menggerakkan lisannya kecuali untuk tilawah. Untuk tilawah, baca Quran, ya, yang sudah dijanjikan setiap huruf yang kita baca 10, ya. Nabi SAW bilang, tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Illa bitilawatin au dzikrin, atau zikir, atau zikir, ya, atau zikir. Dan ketika kita lakukan itu, kita sibukkan diri kita sama baca Quran atau sama zikir, kita terhindar dari hal-hal yang gak berguna itu. Kita terhindar dari hal-hal yang gak berguna itu, ya. Tapi kalau kita nggak lakukan itu, ya, walaupun kita tidak melakukan hal yang tidak berguna, tapi paling tidak waktunya kebuang sia-sia. La yatahassaru ahlul jannah fil jannah, kata Nabi SAW. Tidak menyesal penduduk surga ketika mereka masuk ke dalam surga, kecuali ada satu saat yang lewat ketika mereka masih di dunia, satu saat, dan mereka tidak gunakan untuk berzikir kepada Allah, dan mereka tidak gunakan untuk berzikir kepada Allah. Artinya waktu itu lewat begitu aja, lewat begitu aja, hilang begitu aja. Au nushin li muslimin, atau nasihat, dia gunakan lisannya itu untuk menasehati orang muslim. Au amrin bima'rufin au nahyin an munkarin, atau memerintahkan kepada yang ma'ruf atau mencegah dari yang mungkar. Au syai'in min hajati dunyahu allati yasta'inu biha ala ukhrah, atau melakukan sesuatu dari kebutuhan-kebutuhan dunianya yang membantunya dengan kebutuhan tersebut untuk akhiratnya, untuk keselamatan di akhiratnya. Waqad qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda atasnya salawat dan salam, kullu kalam ibni Adam alaih, setiap perkataan anak Adam adalah akan menimpanya. Setiap perkataan anak Adam akan memberatkannya, ya. Setiap ucapan dari anak manusia itu akan memberatkan dia, kecuali illa zikrullah au amr bima'ruf au nahyu an munkar, kecuali 3, ya. Zikir kepada Allah, amar ma'ruf, dan nahi mungkar. Kecuali itu tidak memberatkannya, itu akan memudahkannya, ya. Maka yang paling berbahaya ini ditaruh di pertama dari anggota tubuh kita yang lain, yang ada 7, ya, yang ada 7, sebagaimana disebutkan bahwa sesuai dengan pintu neraka, sesuai dengan pintu neraka. Siapa yang menjaga anggota tubuhnya yang 7 itu, maka dia akan dijaga dari pintu neraka, akan dijaga anggota tubuhnya itu untuk masuk ke dalam pintu neraka. Yang pertama, yang paling bahaya itu yang disebutkan, yaitu lisan. Yang paling bahaya dari semuanya, ya,
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan idyatalaqal mutalaqqiyan, ketika dua orang bertemu, anil yamini wa anil shimali qa'id, dari kanan dan dari kiri kemudian mereka duduk ngobrol, ma yalfidhu min qaulin, tidaklah ada yang terucap dari satu perkataan, satu kata, illa ladaihi raqibun atid, kecuali ya padanya, pada kata itu yang keluar dari mulutnya ada raqib dan atid. Illa ladaihi raqibun atid. Nah, oleh karena itu Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya yang sahih, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berucap yang baik, aw liyasmut, atau diem. Atau diem. Kalau kita nggak bisa berucap yang baik, kita nggak bisa gunakan mulut kita, lisan kita untuk baca Quran, untuk zikir, untuk menasihati orang muslim, amar ma'ruf nahi mungkar, maka diam. Selamat kita kalau diam. Selamat. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia ketika mereka menjaga lisannya. Itu yang pertama. Yang kedua, musannif menyebutkan tentang pendengaran dan penglihatan, telinga dan mata. Wa'lam anna sam'a wal basara, ketahuilah bahwa telinga dan mata babani maftuhani ilal qalb, adalah dua pintu atau dua jendela yang terbuka sampai ke dalam hati. Sampai ke dalam hati. Yasiru ilaihi kullu ma yadkhulu minhuma, akan masuk ke dalam hati apa yang masuk ke keduanya. Apa yang masuk ke telinga kita masuk ke dalam hati kita. Apa yang masuk ke mata kita masuk ke hati kita. Wa kam min syai'in yasma'ul insan aw yarahu mimma la yanbaghi yasilu minhu atharun ila al-qalb ta'suru izalatuhu anhu. Berapa banyak dari hal yang didengarkan manusia atau dilihat dari perkara-perkara yang tidak pantas sampai bekasnya itu ke dalam hati. Sampai bekasnya ke dalam hati. Kemudian kalau sudah sampai ke dalam hati, kata Al-Imamul Haddad, ta'suru izalatuhu anhu, maka sulit untuk menghilangkannya kalau sudah masuk ke dalam hati. Fa innal qalba sari'ut ta'athuri bi kulli ma yaridu alaih. Kenapa? Karena hati itu cepat berpengaruh kepada apapun yang masuk ke dalamnya. Gampang terpengaruh dengan apapun yang masuk, dengan apapun yang datang. Wa idza ta'athara bi syai'in ya'suru mahwuhu anhu. Kalau sudah berpengaruh dengan sesuatu, maka sulit untuk menghilangkannya. Sulit untuk menghilangkannya. Falyakunil muridu harisan ala hifdzi sam'ihi wa basarihi. Maka hendaknya murid selalu menjaga telinga dan pandangannya. Mujtahidan fi kaffi jami'i jawarihih, berusaha untuk menjaga seluruh anggota tubuhnya, anil athami wal fudul, dari perkara-perkara yang dosa dan dari hal-hal yang tidak berguna. Dari hal-hal yang tidak berguna. Ya. Wal yahdhar minan nadhari bi ainil istihsan ila zahratid dunya. Di antaranya ya, yang merupakan
hal yang dilarang, ya, untuk kita memandangnya dengan pandangan yang mengagungkan, dengan pandangan yang membesarkan. Apa itu? Yaitu melihat kesenangan-kesenangan, perhiasan-perhiasan duniawi dengan pandangan yang mengagungkan. Dengan pandangan yang mengagungkan. Dan hendaknya hati-hati dari memandang dengan mata istihsan, menganggap baik, menganggap bagus, menganggap sesuatu itu sesuatu yang mulia, ila zahratid dunya wa zinataha, kepada perhiasan-perhiasan dunia. Fa inna zahiraha fitnatun, karena zahirnya adalah fitnah, wa batinaha ibrah, dan batinnya adalah ibrah, pelajaran. Ya. Jangan sampai kita melihat dari perhiasan-perhiasan dunia itu dengan pandangan yang menganggap itu sesuatu yang baik, yang bagus, sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menganggapnya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala tidak melihatnya seperti itu. Bagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syurbatama." Kalaulah dunia itu lebih berharga di sisi Allah dari sebelah sayap nyamuk, maka pasti tidak diberikan seteguk air pun buat orang kafir. Kalau dunia itu di sisi Allah lebih berharga dari sebelah sayap nyamuk. Masago minha kafiran syurbatama, tidak akan diberikan minum seteguk air juga orang kafir itu. Wallahu a'lam. Kita berhenti